Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian. Terima kasih telah bergabung dalam free class kita. Kali ini kita membahas soal-soal tes intelijensia umum. Apakah suara saya terdengar, teman-teman? Bisa didengar ya? Ya. Bisa. Oke, thank you. Nah, langsung saja kita bahas soal-soalnya. Oh ya, ini di chat saya baca barusan ada yang eh, patah harapan ya, karena dengan kabar di berita bahwa tidak dibuka CPNS untuk 2022, melainkan ditunda, begitu kabarnya. Sementara untuk kedinasan dipastikan ada. Eh, Ya, kalau dulu awal-awal tahun kita dihebohkan juga dengan CPNS 2022 kembali dibuka, sekarang beritanya berubah lagi. Harapannya ke depan berita itu berubah lagi ya, dan CPNS ada di tahun ini. Jangan down dulu ya Kak ya. Iya, belum apa-apa sudah down ya. Jangan ya. Baru dengar kabar duka langsung lemah. Jangan ya. Kita harus punya motivasi yang kuat. Misalnya tidak pun sekarang, ya tentu kita harus sedikit bersabar karena SKD ataupun seleksi CPNS tahun 2021 sebenarnya belum usai semuanya, ya. Bahkan belum belum fix lah, belum rampung. Jadi untuk pengadaan berikutnya ya tentu kita harus bersabar ya. Ibaratnya Liga Indonesia ya, baru juara ya, juaranya lagi dibagiin ya. Untuk juara tahun lalu kita kalah di tahun kemarin, berarti menunggu kompetisi berikutnya, berarti ada masa jeda, dan masa jeda itu tentu digunakan untuk latihan ya. Jadi jangan sedihnya berkepanjangan ya. Ini bukan jiwa pejuang. Harusnya kita semangat, latihan terus. Insya Allah ada kesempatan berikutnya, kita ambil kesempatan itu dan harus menang. Nggak boleh gagal lagi. Kayak kata Kak Aryan, CPNS nggak ada beneran. Ya, kurang tahu ya, kurang tahu. Karena informasi resmi seharusnya belum ada ya. Belum ada informasi pengadaan CPNS terbaru ya. Oke, kalau anak sekolah kedinasan nggak ada cerita, kalian harus belajar. Biasanya perjuangan kita itu bulan 4 ya, bulan 4 kalau sebelum-sebelumnya sekitar tanggal 10-an April biasanya jadwal seleksi. Tetapi kali ini kita nggak tahu, berbarengan juga dengan bulan suci Ramadan ya. Kita harus harus menunggu, bersabar, ya menunggu keputusan atau informasi resmi dari instansi yang bersangkutan. Jangan termakan hoax terlebih dahulu ya. Oke, langsung saja kita bahas soal PIU-nya. Semoga teman-teman masih semangat. Oke ya. Soal nomor 1. Rokok titik-titik. Titik ember. Nah, ini rokok ember seperti tempat ya. Iya. Ini ada Kak AS-nya, apa kata beliau nih? Ya, gas les ya, nggak les ya, tapi ya belajar buat kedinasan. Oke, nggak masalah. Selama teman-teman ikut kelas untuk belajar, jangan ada alasan tidak ada dana untuk belajar ya, karena pandemi ya, kena Omikron, jadi nggak belajar. Ini ada kelas gratis, semua kelas gratis yang kalian dapatkan di Instagram atau di YouTube, teman-teman ikuti semuanya supaya terlatih terus ya. Oh ya, apa jawaban nomor 1, teman-teman? Ya, ada yang jawab B nih. B, asbak sama air. Oke, apa hubungannya? Coba kita dengar kalian. Ya, kalian tulis juga kenapa jawabannya itu ya. Rokok hubungannya ke asbak. Mungkin lebih ke tempat taruh ya. Tempatnya benar banget. Jadi asbak itu adalah tempat menampung puntung rokok. Ya kan? Sebagaimana ember digunakan untuk menampung air ya. Oke, luar biasa. Jawaban nomor 1 kita coret dulu ya. B. Ya, benar ya. Oke. Berikutnya soal nomor 2. Motor roda. Apa hubungan motor sama roda? Nggak ada roda, nggak bisa jalan ya. Ya, apa nih yang bisa kita kaitkan, teman-teman? Ya, kancing baju, rumah fondasi,
pintu jendela, bolpoin, buku, lembar, rim. B juga katanya, rumah pondasi. Ya, benar ya, tanpa pondasi rumahnya nggak, ya sebatas kerangka doang ya, nggak jadi ya. Motor tanpa roda juga cuma motor tanpa roda doang ya. Ini kebutuhan yang sangat primer ya. Oke. Mungkin kaitannya motor dapat berjalan karena memiliki roda ya. Sebagaimana rumah dapat berdiri kokoh karena memiliki fondasi yang kuat. Begitu. Oke ya. Sebut namaku Bang. Asus ya, ini yang promosi ya. Oke. Semangat ya. Betul ya, B ya teman-teman ya. Yang lain yang protes boleh ya. Oke, yang nggak sepakat juga boleh. Lanjut. Nomor 3, pengurus koperasi seharusnya berjiwa sosial. Sebagaimana ketua kerukunan tetangga pernah menjadi pengurus koperasi. Apa jawabannya? B lagi, kata teman-teman sekalian. Ya, ini jawabannya B semua ya, sepanjang 20 soal ini. Ya, ya. Ya, kenapa di saya hening? Suara saya terdengar ya, Hafid ya? Oke, kalau nggak dengar, mic-nya diaktifkan. Oke ya, katanya B, sebagian ketua rukun tetangga seharusnya berjiwa sosial. Ya, ini kalimat pertama adalah kalimat umum. Pengurus koperasi seharusnya berjiwa sosial. Ini kalimat umum. Jadi setiap pengurus koperasi berjiwa sosial. Dan sebagian ketua kerukunan adalah pengurus koperasi. Berarti sebagian, maka sebagian dari ketua kerukunan haruslah berjiwa sosial. Ya, benar banget. Yang B kesimpulannya. Saya jelaskan langsung ya, tanpa, biasanya kan kita membahas soal ini ada rumusnya ya, jika P dan Q, saya pun malas ya. Logika kita kadang-kadang nggak jalan ya. Oke, apalagi dengan kabar ya menggemparkan bahwa CPNS nggak dibuka, ditahan dulu mungkin sampai tahun depan ya. Teman-teman jadi down banget ya. Tiba-tiba pemerintah ngeprank ya, dan tiba-tiba dibuka, waduh, rezekilah yang belajar ya. Oke, 4. Semua suku bangsa X berkulit coklat, berambut keriting, dan berbadan kurus. Dodo berkulit hitam dan berambut keriting. Kesimpulan yang tepat adalah, ada yang bilang C, ada yang bilang B. Kalau yang B, Dodo bisa jadi suku bangsa X. Ingat, bisa jadi itu artinya kemungkinan. Tetapi dijelaskan bahwa kalimat pertama itu kalimat yang pasti, semua suku bangsa X pasti berkulit coklat dan berambut keriting serta berbadan kurus. Ini tiga ciri yang sepaket. Ya, jadi kalau kita hanya memenuhi salah satunya saja, maka tentu tidak memenuhi jadinya. Ya, jadi jawaban yang benar adalah iya yang C. Dodo bukan suku bangsa X. Bisa diterima ya teman-teman ya. Oke. Jawabannya yang C. Yang nggak paham ini ya, yang nggak paham teman-teman bisa langsung bertanya ya. Oke, kita hidupkan mic teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Berikutnya nomor 5. Ini soal analisis ya. Bagaimana cara kita memahami teks cerita yang panjang sampai berakhir pada kesimpulan ya. Ini analisis teman-teman harus cepat, harus fokus. Kalau tidak maka soal tipikal analitis begini jadi lama ngerjainnya. A, B, C, D, dan E adalah 5 pekerja yang mencalonkan diri sebagai ketua serikat pekerja. Ada 3 program yang diajukan para calon, yaitu program peningkatan keterampilan pekerja A, B, dan C. Ya, jadi ada orangnya 5. Teman-teman harus segera catat ya. Ada kertas nggak di samping teman-teman sekalian? Kalau tidak ada, ya harus ada lah. Namanya juga belajar TIU ya. Jadi teman-teman ya tidak hanya menggunakan logika, tetapi juga harus mencari
Nah, sama-sama kita mencari supaya sama-sama pinter. Ya. Oke, saya coret-coret di sini ya. Muat nggak ya? Saya coret. Nah, pertama kita baca per poin ya. Ada apa nih? Ada banyak kegiatan nih. Ada banyak program ya. Program peningkatan keterampilan. Jadi ada ini singkatan apa nih? Keterampilan terampil. Saya panggilnya ter aja ya, terampil. Nah, yang terampil ada 3 orang kan? Nah, jadi program keterampilan ter aja ya. Nah, ada siapa aja? Ada A, B, C. Berarti kalau kita buat A, B, C, D, dan E, maka ABC masuk ke terampil. Kemudian, program olahraga oleh BCD, ya jadi semuanya ada apa namanya, ada kegiatan masing-masing ya. Olahraga kita singkat dengan olahraga, OR, boleh ya. Kemudian ada program peningkatan kesejahteraan, sejahtera, ya, boleh, sejahtera. Nah, kemudian apa lagi kegiatan? Habis ya? Nah, setiap warga hanya diperkenankan memilih satu calon berdasarkan programnya. Hasil pemungutan suara adalah sebagai berikut. 60 pekerja memilih program peningkatan keterampilan. Jadi ada 60 yang keterampilan, kemudian 45 olahraga, 90 kesejahteraan. Jumlah suara terbagi sama. Nah, terbagi sama besar ya pada setiap calon-calon yang memiliki program yang sama. Artinya, misalnya tadi program keterampilan, maka ada 60 nih. 60 tapi 3 orang ya, A, B, C, maka dibagi 3. Masing-masing jadi 20, 20, dan 20. Paham ya? Kemudian olahraga 45. 45 yang ikuti olahraga berapa? Juga 3 orang. Berarti 15, 15, 15. Tetapi B, C, D. A-nya nggak masuk ya. Berarti 15, 15. Ini zoom-nya menghalangi nih. 15. Paham ya? Oke. Berikutnya 90 pekerja memilih program peningkatan kesejahteraan ya. Kesejahteraan ada 3 orang, DEA. Ya, DEA, DEA berarti 90 ya, bagi 3 jadi 30, 30. Berarti D 30, E-nya 30, A-nya 30. Ini ya, teman-teman ya. Oke, ini kosong, kosong. Maksudnya ini nggak ada. Gitu ya, pokoknya kalian harus trace sesuaikan dengan informasi di soal. Calon yang memperoleh suara terbanyak adalah siapa? Nah, tentu kita harus menjumlahkannya ya, harus ditotalkan. Total. Siapa yang paling banyak? 20 tambah 30, 50 ya. Ini 45, enggak 35. Aduh, saya salah hitung pula lagi ya. 35 ini, 35, lalu 35 dan ini 45 ya. 45 dan 30. Nah, tentu paling banyak adalah yang A. Ya. Oke, teman-teman. Gimana? Bisa diterima? Jadi jawabannya yang A. Oke ya, bisa ya. Oke, yang lain udah cari semua nih. Ada nggak cara cepatnya? Ya, cara cepatnya ada ya. Tinggal kita lihat huruf apa yang diulang. Ternyata huruf yang diulang itu adalah banyak hurufnya, tetapi kita fokus sama angka yang besar ya. Yang tentu yang diulang adalah yang 90 sama 60, angka yang besar. Siapa ada antara 60 dan 90 diulang 2 kali, otomatis dia bakal double besarnya ya. Oke. Tapi kalau diurutkan seperti ini untuk melatih teman-teman memahami soal. Paham ya? Ada yang nggak paham? Ya, langsung acungkan tangan dan bilang kalau nggak paham. Ya, semoga paham semuanya. Memang kalau analitis, teman-teman, kadang-kadang kita ini nggak sempat ngerjain sangat detail. Jadi kita bisa aja ngerjainnya secara cepat ya. Tetapi kadang-kadang bagi teman-teman yang nggak sanggup secara cepat, kasihan, jadi nggak ngerti ya. Pada akhirnya dia merasa analitis sangat sulit. Contoh nomor 6 saya cari dengan cara cepat ya, tanpa harus detail banget, karena pengen cepat. 8 mahasiswa duduk berurutan dalam ujian wawancara. Titin tidak bersebelahan dengan Tika dan Tenri.
Novi duduk di dekat Tenri. Titin duduk dekat dengan Gegen dan Gegen duduk di sebelah Rio. Harusnya kita langsung men-trace-nya ya. Nabila tidak ingin didahului Yuni dan Yuni. Yuni dan Yuni ya. Oh, dan Yuni dan Yuni bersebelahan Titin. Tenri duduk di urutan terakhir. Siapa yang akan diwawancara pada urutan ketiga dan kedelapan? Ketiga dan kedelapan. Nah, siapa teman-teman? Jawabannya A ya. Belum ya teman-teman ya? A yang tadi ya. Oke. Nah, ini kita urutkan dari A sampai dengan dari posisi pertama sampai dengan posisi terakhir ya. Ada 8 orang, berarti posisi terakhir adalah di 8. Nah, kata soal yang terakhir siapa teman-teman? Siapa yang terakhir? Yang terakhir adalah si Tenri. Maka pilihan jawaban yang ada Tenri siapa? Ya, tentu ini, Tenri dan Tenri. Yang lainnya gimana? Ya, salah dong. Ya, teman-teman ya. Oke, B atau E, teman-teman? Ya, lihat lagi. Ada si Nopi sama Yuni. Ya kan? Nopi dan Yuni. Tetapi si Yopi ini, kata soal duduk dekat Tenri. Ya kan? Nopi duduk dekat Tenri. Artinya Nopi di nomor 7. Salah dong, yang diminta adalah nomor 3, maka jawabannya yang E. Paham? Paham ya? Itu cara pertama ketika mendapati soal begini. Kalau nggak bisa begini gimana? Ya udah urutkan dari A sampai Z, mulai dari yang diketahui, yaitu mulai dari Tenri. Tenri di terakhir, lalu di sampingnya ada Novi, kemudian ikut sehingga dapat ke-8-nya. Paham ya? Oke. Semoga paham. Nah, ini menarik nih. Soal-soal begini banyak keluar kemarin ya, baik di SKD kedinasan maupun juga SKD CPNS. Sebenarnya sama saja ya. Kalian persiapan SKD kedinasan dengan SKD CPNS lebih kurang sama ya. Dan teman-teman yang jago di SKD kedinasan juga punya nilai tinggi juga di SKD CPNS ya. Oke, ayo gimana nih caranya? Bilangan desimal ya. Perkalian bilangan desimal boleh mencari pakai cara manual, boleh juga rubah dulu ya. Misalnya 0,25 itu kan setara dengan 1/4 ya. Dikali dengan 3,20 berarti 3,2 atau 32/10. Paham ya? Nah, lalu ditambah dengan 3/5 sudah sangat sederhana, dibagi jadinya dikali 4/20. Berapa? Ya, dibalik saja. 20/4. Ya. 32 dibagi 4 bisa ya. Jadinya 8. Ya kan? 8 dibagi 10. Ya, 8/10 atau 0,8. 8. Ya. Oke, berikutnya ini mau coret-coret gimana nih? 20 dengan bagi 4 jadi berapa? Jadi 5. 5 sama 5 dibagi 5 habis ya? Iya, jadinya 3 doang. 3 tambah 0,8 sama 3,8. Jawabannya yang C ya, bukan yang B. Oke, gampang kan teman-teman ya? Oke, lanjut ya. 7,5 dikurang 25% ditambah 1/2/5. Nah, mau main kemana nih? Mau main ke desimal atau mau main persen juga boleh ya. Teman-teman lebih kuat dan lebih jago kemana ya. Kalau saya lebih senang main ke desimal saja. Ya, siap ya. Desimal itu gampang. Misalnya 25% ya 0,25. Atau ada juga yang suka main dengan yang model pecahan ya. Misalnya 7,5 jadikan ke ini. Boleh juga ya. Oke, kita mainkan sebagaimana teman-teman suka. Misalnya 7,5 berarti 75/10 ya. Boleh kita main pecahan juga bisa. Kemudian kalau 25%, 25/100 ya. 25/100. Saya pelan-pelan ya, nanti cara cepatnya nanti nggak apa-apa lah, cara lambat aja. Yang penting teman-teman paham. 5 kali 1, 5, ditambah 2, 7. 7/5. Paham ya?
Oke, nah ini udah pelan banget nih. Kemudian kita samain penyebutnya, ya. Atau kalau saya pribadi lebih senang kecilin dulu ya. Misalnya 25 dengan 100 itu kan sebenarnya 1/4, ya. Atau 75 dengan 10 bisa kecilin nggak? Bisa. Jadi sama-sama bagi 5, jadinya 15/2, ya. Kalau saya tulis ulang biar gampang teman-teman lihat, 15/2 dikurang 1/4 ditambah 7/5. Nah, sekarang samakan penyebutnya. Berapa penyebutnya? 2, 4, 5. Tentu 20, ya kan? Nah, 20 dibagi 2, 10 dikali 15, 150. 20 dibagi 4, 5, 5 kali 1, 5, dikurang 5, 20 dibagi 5, 4 dikali 7, 28. Ya, jadinya berapa nih? Nah, 150 kurang 5, 145, ditambah 28. Berapa tuh? Ini kalau susah, manual saja ya. Berarti kalau 145 ditambah 28, 5 tambah 8, 13, ya. Kemudian 6 tambah 2, 8, 183. 183/20. Ya. Dikali berapa nih biar gampang nih? Dibagi 20 bisa? Susah ya? Atau biar gampang, 183 kalkulator. 183 dikali 5 aja boleh? Ini salah ya? Atau salah hitung saya? Kali 5 ya? Ini betul ya? Tambah kurang kali. Semoga nggak salah. Kak, itu bukannya 173 ya? 173 ya? 4, oh ya 6. 1 tambah 4, 5 tambah 2, 7. Siapa bilang ini? Iya, 173 teman-teman. Wah, ini nggak fokus lagi ya. Nah, 173 sama-sama dikali 5 ya, biar gampang ya. Kali 5 saja, ini 100. Yang atasnya 173 dikali 5, 865. Berarti kalau dibagi 100, 8,65. Ini kan? Iya. Jadi jawabannya 8,65. Ini salah saya, ngapain pakai pecahan ya? Saya lebih senang dengan koma-koma saja sebenarnya ya. Misalnya 7,5 dikurang 0,25, lalu ditambah dengan 1,4 ya. Maka langsung dapat, selesai masalah. Saya pula nih sok-sokan pakai pecahan ya. Teman-teman bisa mencoba cara lain, yang penting bisa. Next ya, berikutnya ya. Oke. 9. Jika X kurang Y kuadrat dikurang X sama dengan 12 dan X kali Y sama dengan 1, maka nih rumus yang cepat teman-teman harus hafal nih. Hubungan X kuadrat tambah Y kuadrat dengan X kurang Y kuadrat. Ya. Kita tahu bahwa kalau X kurang Y dikali dengan X kurang Y itu sama saja dengan X kuadrat dikurang 2XY ditambah Y kuadrat. Artinya, kalau saya mau X kuadrat tambah Y kuadrat, ya, ini biarkan di kanan ya, X kuadrat ditambah Y kuadrat, itu sebenarnya sama dengan X kurang Y kuadrat, tinggal ditambah 2XY. Ya, jadi rumus ini yang kita gunakan untuk soal ini. Jadi langsung saja, X kuadrat tambah Y kuadrat sama saja dengan apa, teman-teman? Ya, sama dengan X kurang Y kuadrat yang ini ya. Nah, 12 dikurang, enggak ditambah. Ya. Ditambah 2 kali XY. XY-nya 1 berarti 2 kali 1. Maka 2 kali 1 sama dengan, iya, 2 sama dengan 14. Jawabannya yang E. Bisa ya? Oke, teman-teman yang nggak bisa, langsung bilang aja. Ya, ini yang jawab-jawab ini adalah guru-guru matematika semua. Jadi pintar semua nih. Ya, satu pertanyaan selalu saya bilang, kalian kok pintar banget, Tiu ya? Kenapa kemarin gagal? Ya, jadi yang sudah gagal itu, misalnya gagalnya di mana? Gagalnya di TWK. Maka kalian harus pelajari lagi TWK, membaca yang banyak, menganalisa yang banyak ya. Oke.
Kalau TIU-nya paling lemah, pasti nggak berani jawab di sini. Nggak ya, jawab terus ya, walaupun salah, hajar saja. Next, berikut. Nomor 10. Ini pecahan juga, bikin kita emosi ya, bagi yang lemah TIU ya. Yang lemah TWK biasanya jago TIU ya. Kalau TKP merasa jago semuanya. Tapi banyak yang nggak dapat nilai sempurna karena sudah merasa jago. Nanti kita ada kelas TKP ikut juga ya. Dan TWK juga ada. Oh ya, di tempat saya lagi azan, kita break sebentar ya. Baik, kita lanjutkan ya. Ini ada, saya baca kalian jawab langsung E ya teman-teman ya. Iya, yang jawab katanya Peter Minter. Ini pasti anak SMA. Iya ya, ini sebagian SMA, sebagian guru SMA ya, guru matematika. Yang honorer ya. Waduh, beliau yang jawab semua ini. Oke, lanjut ya. Nomor 10 jawabannya apa? Iya. Kita cek, kita pelan-pelan saja ya. Saya targetnya teman-teman yang udah lama nggak belajar TIU dan paling kesel kalau sudah bicara soal hitung-hitungan ya. Jadi saya mencoba pelan-pelan saja. Nah, biasanya kalau soal perkalian, ya tentu tidak bisa langsung ya pecahan campuran. Tentu kita rubah ke pecahan biasa dulu. 4 dikali 2, 8, ditambah 3, 11. Ya, 11 per 4 ya. Dikali dengan 4 per 5. Oke, kemudian dibagi dengan bawahnya tambah ya teman-teman ya, bukan kali. Bisa nggak langsung saja? 5 ditambah 2. Bisa? 7 ya? Bisa langsung? Atau mau dirubah dulu? Boleh ya. Teman-teman mau rubah dulu juga boleh. Misalnya 5, 11 jadinya ya. 11 per 2 ya. Ditambah dengan 5 dikali 2, 10. 10 ditambah 3, 13. 13 per 5. Nah ini, ya ini perkalian yang atas ya. Bisa langsung dicoret nggak? Bisa ya. 4 bagi 4 bisa. Maka 11 per 5, teman-teman. Jadi 11, saya ulang saja. 11 per 5. Nah ini penyebutnya berapa? Ini tambah ya? Salah nih. Ini sama dengan. Masih sama, kita bagusnya kali dengan angka yang sama saja ya. Ya, ini 13 per 5. Supaya hilang, penyebut 5, 5, dan 2, kita kali 10 saja ya. Dikali 10 yang atas, boleh nggak gitu? Ya, kali 10 yang bawah ya. Dua-duanya dikali. Adil ya. Kalau yang atas dikali 10, maka 10 bagi 5, 2. 2 kali 11, 22. Ya, supaya hilang penyebut 5 dan 2 ya. 5 kali 2 itu 10 ya. Oke, angka KPK dari 5 dan 2 atau bilangan yang bisa membagi 5 dan 2. Kalau yang bawah 10 bisa dibagi ya dikali saja teman-teman ya. 10 dikali dengan 11 per 2. Artinya 10 dibagi 2 jadi 5. 5 dikali 11 jadi 55. Ya kan? Kemudian 10 dibagi 5 jadi 2, 2 dikali 13 jadinya 26. Gitu. Berapa jadinya? Oke, 22 bawahnya berapa? Nah, lanjutkan. Ya, tambahin biasa. 5 ditambah 6, 11 ya. 5 ditambah 2, 7 tambah 1, 8. 81. Berarti 22 per 81. Jawabannya yang E. Iya benar, samakan penyebut kata Kak Nur Fahmi ya. Iya, gimana? Sulit cara ini atau cara lain? Bisa diterima ya. Oh, misalnya nggak mau pakai cara ini, boleh misalnya 11 per 2 ditambah 13 per 2, disamakan penyebut yaitu 10, nanti kita kalikan dengan atasnya juga sama ya. Oke. Ya, ini cara cepat ini bagi ahli-ahli matematika, cara cepat paling digemari ya. Bagi orang yang nggak suka matematika, nggak suka berhitung, tetapi kecuali hitung uang itu suka beliau ya. Hitung-hitungan yang nggak bermutu begini jadinya nggak suka. Maka cara-cara cepat harusnya beliau juga nggak akan kuasai ya. Saya ajarkan pelan-pelan saja teman-teman. Nah, ayo. Jika X sama dengan 1234 dikali 1232 dikurang 1233 kuadrat ditambah 1.
Nah, kemudian Y-nya juga sama dengan bilangan kuadrat. Paling populer, teman-teman harus hafal satu kaidah, yaitu A kuadrat dikurang B kuadrat, itu setara dengan A ditambah B dikali dengan A dikurang B. Ini kaidah yang paling lazim ya, teman-teman ya. Kaidah yang sering banget digunakan sebagai prinsip dasar aljabar, yang sering digunakan untuk menyelesaikan atau sebagai cara cepat pada soal SKD ya. Teman-teman harus bisa menguasai rumus kecil ini. Ya, kecil tetapi berguna banget. Perhatikan cerita ini. Jika X sama dengan ya, untuk nilai X masing-masing kita cari ya. Kita nggak bisa satuin langsung. Masing-masing kita cari X terlebih dahulu. 1, 2, 3, 4 ini kata Kak Sri Dewi, belajar mencintai Tiu walau nggak suka. Iya, walaupun cintanya nggak berbalas ya. 1, 2, 3, 4 itu kan perhatikan nih ada kata 1, 2, 3, 3. Bukankah 1, 2, 3, 4 adalah 1, 2, 3, 3 ditambah 1? Benar ya? 1, 2, 3, 4 adalah 1233 ditambah 1. Ya kan? Begitu juga dengan 1, 2, 3, 2, yaitu 1, 2, 3, 3 dikurang 1. Nah, paham ya? Kemudian dikurang yang di soal, 1, 2, 3, 3 kuadrat kita biarkan saja. 1, 2, 3, 3 kuadrat lalu ditambah 1. Nah, kalau A tambah B dikali A kurang B dengan A sama dengan 1, 2, 3, 3 dan nilai B adalah 1, maka bisa dipercepat ya. Dari sini kita ngarah kemari. Jadi apa? A kuadrat kurang B kuadrat atau 1, 2, 3, 3 kuadrat ya dikurang B-nya adalah 1 kuadrat. Paham ya? Jadi dari ruas kanan, rumus A tambah B kali A kurang B, kita jadikan ke dalam bentuk pangkat. Nah, tujuannya supaya mudah dicoret dengan angka berikutnya yang sudah disetting, yaitu 1, 2, 3, 3 kuadrat ditambah 1. Nah, apa tujuannya teman-teman? Perhatikan ini, 1, 2, 3, 3 kuadrat dikurang 1, 2, 3, 3 kuadrat. Habis dong. Paham ya? Oke, tinggalnya apa? Min 1 kuadrat. 1 kuadrat itu 1. 1 kali 1, 1. Berarti min 1 ditambah 1. 1 kurang 1 sama dengan 0. Ya? Oke, paham ya teman-teman ya? Pelan ya. Ini kalau nggak pelan, saya ajarkan lebih pelan lagi nih. Oke ya, pokoknya kita harus turun ke dasar ya, supaya teman-teman, ini kemana nih? Oke. Ya. Nah, berikutnya kita cari yang Y. Berapakah nilai Y? Sama dengan konsep tadi, kalau ada jumpa 301, sementara sebelumnya sudah disetting 300 kuadrat, yaitu rubah lagi. Ini kalau orang pintar cepat aja dikerjain ya, tapi saya coba membawa kalian kepada pengertian dasar supaya nggak silap. 301 adalah 300 ditambah 1. Dan 299 adalah 300 dikurang 1. Ya, ini sub yang ini yang ini. Oke. Nah, ini sama saja dengan tadi. A tambah B dikali A kurang B bisa dijadikan ke A kuadrat dikurang B kuadrat. Ya, maka 300 kuadrat ini kita biarkan saja dikurang, ya ini dia. Ini hati-hati nih, banyak yang keliru. 300 tambah 1, 300 kurang 1 sama saja dengan 300 kuadrat dikurang 1 kuadrat. Ini kita harus buat kurung karena ini sepaket ya. Biar aman karena ada bilangan minus sebelumnya. Maka 300 kuadrat dikurang. Nih, minus dikali positif masih minus ya. 300 kuadrat minus kali minus, min kali min, plus 1 kuadrat yaitu 1 ya 1 gitu kan. Nah, sama dengan, nah ini bisa coret nih, sub. Maka jawabannya adalah 1. Oke, capek cari jawabannya 1. Nilai X-nya 0, nilai Y-nya 1. Maka X lebih kecil daripada Y. Atau Y lebih besar daripada X. Paham, teman-teman? Iya, ya. Pokoknya pelan-pelan. Mulai paham. Biasanya kalau baru mulai paham, biasanya
sebenarnya itu nggak paham. Iya ya. Ini kemana nih? Saya pun kualat gara-gara. Oke. Nah, ya. Gimana tuh teman? Lanjut ya. Nah, ini ada Kak Teh Tarik. Siapa nih Teh Tarik? Namanya yang bagus sedikit ya. Min 1 kuadrat bukannya min 1. Iya, min 1 kali min 1 jadinya 1 ya. Tetapi di cerita ini minnya tidak ikut ke satunya ya. Satunya aja yang kuadrat. 1 kuadrat 1 lalu kena minus gitu ya. Oke. Kak, contoh soal yang sama. Ya, contoh soal sama nanti kita latihan di kelas bimbingan aja. Biar lebih jago ya. Di sini soalnya random ya. Oke, next berikutnya nomor 12. Jika P ini masih juga dengan bab persamaan kuantitatif ya, teman-teman ya. Jadi di kuantitatif kita sebenarnya nggak disuruh hitung secara detail, tetapi lebih kepada menangkap informasi secepat mungkin untuk menyimpulkan apakah X lebih besar Y, lebih kecil Y, atau sama dengan Y, atau tidak ada hubungan. Ya, apa nih, Kak Silent? Kak, nanti soalnya dibahas ini yang di-share nggak di grup? Maksudnya, soal ini di-share di grup, ya, yang udah kita bahas, yang sudah kita coret-coret ini, filenya nanti dikirimkan ke grup, ya. Jadi teman-teman bisa dapat untuk belajar tambahan, ya. Jadi nggak perlu coret-coret, ya. Nggak usah khawatir, nggak usah di screenshot, ya. Nanti bakal dikasih juga filenya. Oke, ini apa nih, layangan putus? Ya, saya nggak suka nonton itu ya, karena banyak adegan yang menurut saya mengganggu iman saya ya. Oke ya. Oke, saya biasanya pengajian ya, luar biasa ya. Oke, next nomor 12 ya. Is my dream ya. Jika P adalah sebuah bujur sangkar yang luasnya 64 cm kuadrat ya, persegi, dan sisinya sama dengan X. Ya, ini sama juga, kita cari dulu nilai X-nya berapa, lalu cari nilai Y-nya berapa. Ya, jawabannya D. Cepat banget kalian cari. Saya ini belum tulis apa-apa ya. Teman-teman yang lain yang baru nyusul langsung ya, cari juga ya. Kita pelan-pelan. Dari mana kita mulai? Nah, jadi harus paham, dimulai dengan informasi yaitu P sama dengan Q. Nah, apa itu P? Kata soal, P itu adalah ya sebuah bujur sangkar yang luasnya adalah 64 cm persegi. Bujur sangkar itu teman-teman, apa itu? Ya, persegi ya. Ini gambar saya paling jelek di dunia ini ya, tapi anggap saya bagus ya. Nah, ini persegi nih, ya, ini sama semuanya. Luasnya itu P. Jadi P itu luasnya adalah 64. Kalau luasnya 64, ini berapa nih sisi ini? 8 ya. Inilah nilai X. Kata soal. Sisinya bernilai X. X-nya adalah 8. Paham? Ini siapa nih yang jadi insecure? Nanti ada rekapnya nggak? Rekap itu apa? Recordnya ya. Kalau record ada, kita record, nanti kita share juga. Recordnya juga ada di YouTube, di-share juga. Kan live ya di YouTube. Teman-teman bisa nonton kembali ya. Dan juga yang udah kita coret-coret juga dikasih juga di grupnya. Ya, di-share di grup, teman-teman gabung saja. Lalu, apalagi nih? Nilai Q-nya adalah sebuah persegi panjang. Ya, teman-teman kalau nggak paham, ya saya gambar. Ini belajar anak TK ya. Iya, nggak apa-apa. Saya sebenarnya senang ngajarin anak TK karena mereka paling jujur ya. Persegi panjang yang salah satu sisinya adalah 4 cm. Nah, kata soal luasnya namanya siki sama dengan P yaitu 64. Kalau sisinya ada yang 4 cm, lalu sisi yang lain adalah Y, yaitu panjangnya. Jadi berapa Y-nya? Ya, 64 dibagi 4. Berapa? Jangan berapa nih? Akar 64. Jangan. Yang tadi akar 64 ya. Yang ini hanya dibagi saja. 64 dibagi 4, ya 16 ya. Jadi Y-nya 16, sedangkan X-nya 8. Apa kesimpulannya? Ya, X sama dengan X lebih kecil daripada Y ya. Jawabannya yang D. Oke, paham teman-teman? Bisa diikuti ya, walaupun ini soal dimensi 2 atau dimensi 3,
atau geometri ya, tapi dikaitkan dengan kuantitatif ya, perbandingan kuantitatif. Oke, yang penting teh tarik udah paham. Saya kira nama beliau teh tarik ya, teh apa gitu ya. Rupanya teh tarik ya. Aduh. 13. Untuk dapat bepergian dari kota A ke kota B yang berjarak 80 km. Lisna membutuhkan, ini kata Kak Jeffrey, bujur sangkar diagonalnya pasti sama ya? Iya, karena bujur sangkar nama lainnya adalah persegi. Ya, persegi. Persegi keempat sisinya sama panjang, keempat sudutnya juga sama besar. Dan setiap sudut itu 90 derajat. Ya, itu sifat-sifatnya. Lanjut ya. Lisna membutuhkan bensin sebanyak 5 liter. Jika Lisna membeli bensin sebanyak 10 liter ketika berangkat dari kota B, maka banyaknya bensin yang harus Lisna beli jika berencana melanjutkan perjalanan ke kota C yang berjarak 120 km dari kota A. Ini apa nih? Jeffrey bilang, saya dapat soal bujur sangkar dengan diagonal yang panjangnya berbeda. Tapi Kak, ya kalau dia diagonalnya berbeda, namanya bukan bujur sangkar, ya, tetapi sangkar burung, ya. Dia berbeda dia. Kalau yang sama namanya bujur sangkar. Ya betul ya. Ya ini kalau yang berbeda, kalau salah satu panjang itu nggak sama, maka itu namanya persegi panjang gitu. Ya misalnya layar laptop saya ini persegi panjang, ya. Nah, adapun layar HP Nokia zaman dulu layarnya itu bujur sangkar, ya. Jadi bedakan. Oke. Ini gimana caranya nih nomor 13 ya? Udah lupa pula saya soalnya. Keasikan dengan bujur sangkar ya. Oke, ya. Pertama ngapain dulu? Yang dicari adalah iya, kita off dulu teman-teman yang ketekan ya. Dah. Saya cari apa nih? Udah lupa ya. Saya ulang lagi ya, lupa nih. Untuk dapat bepergian dari kota, oh ya jaraknya ya, jaraknya diketahui 80. Ya, berarti informasi pertama, jarak diketahui 80 kilo. Lisna butuhkan 5 liter ya untuk 80 kilo ini. Kemudian ia membeli bensin segini, 10 liter ya, untuk berangkat. Maka banyaknya bensin yang harus Lisna beli ya jika berencana melanjutkan perjalanan dari kota C yang berjarak 120 kilo dari kota A. Oh iya ya. Berarti gimana ini? Pertama dia ini informasinya nggak ada hilang teman-teman kan? Oh nggak ada. Oke, pertama kita mulai dengan jarak ya. Jarak 80, jumlah bensin 5 liter. 5 liter untuk 80 kilo ya teman-teman ya. Oke. Kemudian jarak A ke C berapa? A ke C adalah 120 kilo, ya kan? Kemudian jumlah bensin yang dibutuhkan, berarti kalau A ke C, berarti bensin yang dibutuhkan berapa teman-teman? Langsung bisa dihitung secara cepat ya. Tadi A ke C 120 kilo. Kita bandingkan dengan A ke B, yaitu 80 kilo. A ke B itu butuh berapa? Butuh 5 liter, ya. 5 liter. Berarti berapa nih? 120, coret nolnya dulu. Kita kecilkan, dibagi 4, ya. Jadi 3, jadi 2. 3 kali 5, 15. 15 bagi 2 berapa? Ya, koma aja ya. 7,5 liter. Jadi, kalau dia mau gerak dari A ke C, berarti dia butuh 7,2 liter. Ya kan? Terus, jumlah bensin yang dibeli 10 liter. Banyak nih, lebih nih. Ya kan? Maka banyaknya bensin yang harus Tisna beli. Oh ya ampun, saya bodoh banget. Oke, baru paham ya. Berarti pertama dari A ke B. Ya, dari A ke B, dari B ke C. Kalau A ke B, dia 80 kilo ya. Tetapi kalau dia lanjut ke C, ya
maka tambah lagi 120 kilo. Ya, gitu ya. Ya ampun. Nah, terus kan dia udah pakai dari A ke B. Sebanyak berapa liter habis? 5 liter. Dia beli 10. Berarti sisa berapa? Sisa 5. Ketika disampai ke 5, sampai ke B, jumlah bensinnya tinggal 5 liter lagi. Sedangkan dari B ke C, dia butuh 7,2 liter. Berarti berapa? Harus tambah berapa? Tambah 2,5 liter lagi. Ya, maka jawabannya yang A, teman-teman. Oke, saya nggak paham. Gara-gara asik bully bujur sangkar tadi ya. Nggak bercanda ya. Oke. Ini bukan dari A ke C ya, teman-teman ya. Dari B ke C ya, teman-teman. Salah saya ya. Iya, ini nggak fokus beginilah ya. Nggak ngerti soal lagi. Ya, betul ya, teman-teman ya. Oke. Ini saya nggak baca soal detail, lupa. Ya, betul. Eh, dari A ya. Dari A berapa? Semoga saya nggak salah. Kalau salah, teman-teman bilang ya. Ya, kita perhatikan ceritanya. Dari A atau dari C? Dari B. Maka banyaknya bensin yang harus Lisna beli jika berencana melanjutkan. Melanjutkan itu artinya kita udah sampai ke B, ya. Itu melanjutkan berarti dari B, ya dari B ke C, sudah betul, ya. Ya, kalau melanjutkan dari B. Tetapi kalau seandainya dia nggak jadi ke A, tetapi gerak dari nggak jadi ke B, tapi gerak dari A ke C, itu baru kita asumsikan yang tadi ya, yang pertama kita mau cari. Tapi ini benar kok, ya. Oke. B ke C 40. Enggak 40. Melanjutkan. B ke C itu 120 kilo. Kalau seandainya soalnya B ke C adalah 40, sisa dari 120 dikurang 80, maka otomatis minyaknya udah pasti cukup. Ya, nggak perlu tambah lagi. 5 liter aja udah bisa 80 kilo. Kalau 4 liter ya cuma 2,5 kilo. Tetapi ya nggak usah beli liter minyak lagi, kan cukup. Ya. Jadi bukan itu maksud soal. Total jaraknya itu adalah 80 tambah 120 kilo. Ya, oke. Boleh langsung teman-teman, 80 tambah 120 kilo bisa secara cepat juga bisa ya, untuk menentukan total bensin yang diperlukan. Nanti dikurang saja sama 10 juga bisa ya. Oke. Boleh on mic nggak sih? Boleh. Untuk bertanya boleh ya. Kak, Ya boleh. Gimana? Kak, boleh itu, Kak. Dari soalnya kota C yang berjarak 120 km dari kota A katanya, Kak. Oh iya ya, ini ya. Ya, itu otomatis dari B ke C 40, Kak. Oh iya betul. Ya diminta apa sih? Yang diminta banyaknya bensin yang harus Disna beli ya. Bensin Ya, lebih. jika berencana, tapi dia udah beli 10 liter. Tapi oh ya, mungkin soalnya salah atau saya salah. Ambigu soalnya, benar ya, ambigu. Jadi kalau ditanya sama kita berapa sisa bensin, cocok ya. Ini yang ditanya adalah berapa bensin yang harus Lisna beli jika berencana melanjutkan perjalanan ke kota C. Berarti jangan bilang 10 liter dong ya. Oke, bias banyak jawabannya Kak. Iya benar. Mungkin maksudnya ya, ini bukan kota A nih, tapi ini kota B. Kita tipu aja boleh nggak? Nah, gini aja ya, biar gampang hidup ini. Tapi kalau seandainya dari A, maka jawabannya bukan 2,5 liter. Dan salah soalnya ya. Ngapain dia beli 10 liter ya? Nggak usah dibilang aja berapa ya. Karena memang bakal bersisa. Karena kalau dia cuma jalan dari A ke C, 120 kilo, dia cuma butuh 7,5 liter. Kalau dia isi di galon 10 liter, otomatis nggak usah ditambah lagi. Dan bersisa malah 2,5 liter ya. Ini soalnya ada informasi yang mungkin tipe ya, diketik ya tipe ya, maklum ya. Yang penting kita paham. Oke, jangan berdebat dengan bensin, nanti saya bakar kalian. Oke, nah 14 ya, ayo. Ahmad berangkat bekerja pukul 6.10 menggunakan motornya. Ini kecepatan ya. Dengan kecepatan tetap menempuh jarak 6 kilo dalam waktu 16 menit. Pada pukul berapa Ahmad tiba di kantornya? Mudah banget ya. Biasanya kita bahas soal kecepatan, waktu berpapasan, waktu menyusul ya. Tetapi kali ini lebih mudah lagi. Teman-teman harus bisa. Pakai JKW. JKW itu nama presiden bukan? Bukan ya. Jarak, kecepatan, dan waktu ya. Oke, kita gaskan ya. Mulai dari pertama. Mulai dari apa nih?
Saya udah blank nih gara-gara tadi bujur sangkar, sekarang bensin ya. Nah, sekarang orang berangkat ya. Ya, kita kembali ke rumus JKW. Benar ya. Jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Di sini diketahui bahwa waktunya ya, waktu si Ahmad berangkat yaitu jam 6 lewat 10 menit. Kemudian kecepatannya, jaraknya adalah 6 kilometer. Waktunya 16 meter. Apa yang belum ketahuan? Kecepatannya. Apa rumus kecepatan, teman-teman? Jarak dibagi waktu. Jaraknya berapa? Jaraknya 6 kilo. 6 kilometer dibagi waktu. Waktunya 16 menit. Ya. Atau dalam menit ya, teman-teman. Boleh langsung atau cara lambat boleh. Ya, ini 16 menit, boleh langsung 16 menit, nggak apa-apa ya. 16 menit, nggak apa-apa. Iya. Nah, ini 6 km per 16 menit. Ini namanya kecepatan si Ahmad. Lalu pada pukul berapa Ahmad tiba di kantornya jika jarak rumahnya ke kantor adalah 21 km. Jadi kalau 6 kilo, 16 menit. Kalau 21 kilo, berapa menit? Ini sebenarnya bisa langsung, teman-teman ya, menggunakan perbandingan. Jadi, pukul berapa dia sampai ya, waktu ya teman-teman ya, waktu, maka bisa langsung kita adu saja kilometer dengan kilometer. Ini 21 kilometer, kita adu dengan 6 kilometer. Lalu dikalikan dengan waktu, dikali dengan 16 menit. Cara ini lebih cepat teman-teman ya. Nah, berapa ini? Aduh, ini pecahannya jelek banget ya. Oke, cari dulu ya. 21 dibagi 6, 21 bagi 3, 7 bagi 2, 3,5. 3,5 dikali 16, berapa? Menit. 3 kali 16, berapa ya? Ini kalkulator. Iya. 16 dikali 3, 48, ditambah 8, 56 ya. 56 menit. Ini 6 menit ya. Oke. Nah, ternyata dia butuhnya 56 menit. Kalau pertama dia jam 6.10 ditambah 56 berapa? Jam 6.10 ditambah 0056. Ditambah saja. Maka ini jadi ya 666 ya. Tapi nggak ada kan jam 66, jam 6 lewat 66, sedangkan 60 jadi 1 jam. Ya, jadi dikonversi saja jam 7 lewat 06 ya. Jawabannya yang D, teman-teman. Bisa diterima? Bisa ya? Oke. Sebenarnya cara lain juga ada, misalnya cari dulu kecepatannya ya dalam kilometer per jam, nanti diadu sama jarak rumahnya itu juga bisa. Tapi saya langsung pakai perbandingan saja, lebih mudah. Oke ya. Berikutnya nomor 15. Sebuah keluarga memiliki 5 orang anak. Anak termuda berusia X tahun, sedangkan anak tertua berusia 2X tahun. 3 anak yang lain masing-masing sekian tahun. Jika rata-rata hitung umur anak-anak itu 16 tahun. Ini soal rata-rata. Rata-rata gampang sekali, teman-teman. Rata-rata kita singkat aja dengan X bar ya. Nah, ini adalah total umur. Jadi misalnya ada 5 orang anak, ya udah anak 1 tambah anak 2 tambah semuanya dibagi 5 ya. Nah, ayo. Umur anak termuda katanya X tahun, berarti X. Ditambah lagi dengan siapa? Anak tertua namanya 2X ditambah 2X. Tambah lagi, ini tambah semua. X tambah 2 ditambah X ditambah 4. Teman-teman pakai ini ya, pakai kertas ya cari-carinya ya. Jangan menghayal, nggak akan dapat ya. Kecuali teman-teman ahli meramal ya. Oke, dibagi berapa nih? Dibagi 5, karena total anaknya adalah 5. Dan diketahui rata-ratanya adalah 16 ya. Jadi aman. Nah, jadi kita kayak lupakan aja X bar ini ya. Kita langsung 16.
biar gampang, 16 dikali 5. Jadinya 80. Ya, sama dengan X-nya ada berapa? 1X ditambah 2X, 3X ditambah 1X, 4X ditambah X, 5X ditambah 2X, 7X. Ya, 7X dikurang, nggak dikurang. Ini 2 ditambah 4, 6, dikurang 3, 3, plus 3. Kalau saya salah hitung, teman-teman bilang ya. Oke, lanjut ya. Kemudian 3 dibawa ke kiri saja, jadi 80 kurang 3 jadi 77, sama dengan 7X. Sehingga X adalah, ya, 77 bagi 7, 11. X-nya 11. Yang diminta apa? Maka usia anak tertua. Usia anak tertua, kata soal adalah, ini dia yang tertua, 2X. Berarti 2X yaitu 2 dikali 11 sama dengan 22. Jawabannya yang D. Bisa ya, diikutin ya. Oke, lanjut ya. Nah, hampir selesai teman-teman. Sedikit lagi ya. Figural selesai, pulang kita. Jangan banyak bahas soalnya, nanti kita stres ya. Kalian lagi galau. Ya, ini anggap aja hiburan ya. 16. Tentukan hubungan yang sesuai antara gambar 3 dan 4 dengan memilih gambar yang sesuai. Figural banyak keluar kemarin ya. Jadi teman-teman harus benar nih jawabnya. Kalau salah, ya ada yang bilang D. Yang lain cepat-cepat terus. Kalau benar, saya langsung iyakan ya. Tetapi kalau ada yang berbeda pendapat, berarti baru kita bahas. Jawabannya yang D. Iya, benar ya yang D. Apa yang kalian lihat? Ya, tentu hubungannya gini teman-teman. Ini gambar pertama dengan gambar kedua, ini kan kebalikannya saja. Ya, ini gimana sih caranya? Ini kebalik ya teman-teman ya. Ini kebalik nih. Ini kebalikan dari ini. Ya kan? Nah, ini juga dibalik dari atas dari bawah dan seterusnya. Jadi ini kita lihat balikannya saja ya. Ini dibalik, maka yang jadi ini ya dibalik ya teman-teman ya, dibalik. Kemudian yang atas yang bulat hitam, ya lingkaran hitam jadi ke bawah. Lalu ditambahkan sebuah bentuk yang sama, yaitu lingkaran juga, tetapi warnanya kosong atau putih. Ya, bisa diterima ya teman-teman ya. Oke, istilahnya satu kedua, efeknya satu efek kedua, maka 3 berefek dengan konsep yang sama ke 4. Begitu cara kita membandingkan ya. Oke, next berikutnya, tentukan hubungan yang sesuai antara gambar 3, 4 dengan memilih gambar yang sesuai. Nah, ini juga sama, seakan-akan kita ini pecahin 2 aja ya. Jadi fokus saja sama 1 sama 2. 1 ke 2 apa perbedaannya, lalu kaitkan dengan 3 dan 4. Ya, pertama kita lihat ini saja. Ini, perhatikan nih, segitiga. Ini segitiga, setiap segitiga memiliki tanda ini, kumis ya. Nah, maka otomatis ini ada kumis nanti, teman-teman. Ini ada kumis. Mana yang ada kumis semuanya? Ya, lengkap kumisnya. Kalau enggak yang B, maka yang E. Yang lainnya salah ya. Ini salah. Oke. Dan lihat lagi, apa beda B sama E? B yang beda ini ya. Ini tanda ini nih. Tanda U ya, berbentuk aneh nih. Nah, ini beda dia. Derajatnya beda. Perhatikan gambar yang atas ini. Ini gambar panah ya, dengan gambar panah yang di nomor 2 itu sekitar 90 derajat arah putarannya. Maka kalau ini begini diputar 90 derajat atau 270 derajat, terserah lah ya gaya berputarnya, maka pasti dia tegak lurus, jadinya horizontal ya. Maka jawabannya yang E. Mantap sekali kalian. Berikutnya, tentukan satu gambar yang berbeda dengan keempat gambar yang lain. Mana gambar yang berbeda? Yaitu yang A. Cepat sekali matanya ya. Apa yang bedanya? Yang lain semuanya bersatu ya. Hanya yang A yang sendiri. Maka yang A yang berbeda. Ini terpisah nih. Kita bertepuk sebelah kiri ya. Oke. Next berikutnya. 19. Apa yang berbeda? Ya, tapi teman-teman harus perhatikan ini ya. Ini kata-kata ini penting nih. Kalau diminta berbeda, cari berbeda, ya. Oke, apa jawabannya? Yang berbeda? Ini berbeda yang tadi. Kalau ini berpisah semuanya, yang ini yang udah berhubungan. Wah, ya. Ini yang berbeda. Terakhir,
20. Tentukan gambar yang tepat untuk melanjutkan. Berarti kelanjutannya. Dari gambar 1 sampai gambar 3 ada satu bagian yang berlanjut. Apa yang berlanjut? Misalnya bagian yang hilang, ya, ini hilang, hilang. Kemudian lanjut, ini hilang, maka mana hilang? Ini hilang ya. Oke, tanda titiknya bertambah. Ini pertama nggak ada, bertambah 1 jadi 2 jadi 3. Mana jawabannya? Yang I. Luar biasa teman-teman. Nah, mungkin ini aja untuk hari ini teman-teman. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih banyak. Semoga sehat selalu dengan pandemi yang berlanjut mungkin. Semoga sehat selalu dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.